Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Justina Dewi Anggraini dari D4 tingkat 2 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular, epidemiologi penyakit menular yang berkaitan dengan KIA. Nah, penyakit yang saya ambil yaitu HIV/AIDS. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai penyakit ini, bagaimana penyakit ini menular, melalui apa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit menular. Nah, penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat berpindah dari orang lain ke orang yang sehat. Jadi penyakit menular itu menularnya itu dari orang yang sakit ke orang yang sehat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian untuk penularannya secara langsung terjadi ketika kuman tersebut berpindah kepada orang, dari orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, seperti contohnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara bersin dan batuk, dan melalui kontak dengan cairan tubuh seseorang seperti urin, darah, itu disebut sebagai penularan secara langsung. Penularan yang secara tidak langsung itu bisa melalui saat kita menyentuh pintu. Nah, pintu tersebut sebelumnya sudah disentuh oleh orang yang lagi sakit dan penyakitnya itu penyakit menular. Nah, saat kita menyentuh, kita sebagai orang sehat, kita bakal tertular penyakit tersebut tanpa kita sadari karena pintu tersebut telah disentuh oleh orang yang sakit sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit menular yaitu HIV/AIDS. Nah, apa itu HIV/AIDS? AIDS sendiri kan merupakan singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma yang akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Nah, tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti jamur, virus, dan penyakit. Nah, AIDS ini melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, seorang pengidap HIV lambat laun akan jatuh ke dalam kondisi AIDS, apalagi tanpa pengobatan. Kemudian, umumnya keadaan AIDS ini ditandai dengan adanya berbagai infeksi baik virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. Untuk penyebab dari AIDS sendiri kan HIV. Jadi nama penyakitnya tuh AIDS, dan penyebabnya itu karena virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi orang yang terkena HIV, kena virus HIV, dia itu bakal kena AIDS jika tanpa pengobatan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai riwayat alamiah dari penyakit HIV/AIDS. Nah, riwayat alamiah merupakan perjalanan penyakit dari HIV/AIDS sendiri, dari awal mulanya penyakit ini. Nah, yang pertama ada tahap pertama yaitu periode jendela, yaitu 2 minggu sampai 6 bulan. HIV masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk antibodi dalam darah. Penderita masih tampak sehat. Tes HIV belum bisa dideteksi keberadaan virusnya. Jadi pada tahap awal ini orang yang terkena HIV itu masih tampak sehat, belum bisa kita golongkan sebagai orang ini kena HIV, belum bisa karena tes aja belum bisa mendeteksi keberadaan virus ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu HIV asimptomatik atau masa laten. Nah, HIV mulai berkembang di dalam tubuh. HIV itu sudah mulai berkembang di dalam tubuh. Nah, tes HIV sudah bisa mendeteksi keberadaan virus. Penderita tampak sehat selama 5-10 tahun, bergantung pada daya tahan tubuhnya. Jadi setelah tahap pertama tadi, HIV belum bisa dideteksi melalui tes keberadaan virusnya. Nah, tahap kedua ini virusnya sudah bisa dideteksi dengan tes, dan orang yang terkena HIV itu bisa tampak sehat 5-10 tahun tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Nah, tahap ketiga itu dengan gejala penyakit.
Jadi, penderita itu sudah positif HIV, sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun dan muncul gejala infeksi opportunitis atau pembengkakan kelenjar limfe dan diare. Nah, umumnya tahap ini itu berlangsung selama 1 bulan. Nah, jadi setelah dideteksi pada tahap kedua melalui tes tadi keberadaan virusnya, tahap ketiga ini orang tersebut sudah dinyatakan positif HIV dengan gejala infeksi opportunitis, yaitu pembengkakan pada kelenjar limfe dan diare, dan berlangsung selama 1 bulan. Yang terakhir yaitu AIDS. Penderita sudah positif AIDS, sistem kekebalan tubuh semakin menurun, berbagai penyakit lain seperti infeksi opportunitis menyebabkan kondisi penderita semakin parah. Jadi awalnya tadi kan positif HIV. Nah, orang tersebut jika semakin parah dia akan menderita penyakit AIDS dan sistem kekebalan tubuhnya meningkat dengan berbagai penyakit lain yaitu infeksi opportunitis dan menyebabkan kondisi penderita ini semakin parah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai variabel epidemiologi. Yang pertama, variabel orang. Nah, variabel orang itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu orang atau umur. Jadi, menurut penelitian epidemiologi tentang penyakit HIV, didapatkan bahwa kasus HIV menurut usia menunjukkan bahwa orang yang resiko tinggi terkena HIV itu mayoritas berumur 17 sampai 25 tahun atau remaja akhir, yaitu sebanyak 46 orang pada penelitian orang tersebut. Nah, menurut penelitian juga, orang yang resiko terkena HIV AIDS itu berada dalam kategori umur di bawah 29 tahun. Mengapa? Karena kelompok umur remaja merupakan masa krisis di mana pemahaman terhadap perilaku masih belum cukup matang, walaupun kelompok umur remaja memiliki kemampuan kognitif untuk menentukan perilaku sehat. Pada prakteknya, remaja sering terdorong oleh kekuatan-kekuatan lain yang membuat mereka tidak berperilaku secara sehat. Contohnya, yaitu mencoba atau memulai hubungan seksual. Kedua, yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yang lebih rentan terkena HIV/AIDS yaitu jenis kelamin perempuan. Jadi, mengapa jenis kelamin perempuan lebih rentan daripada laki-laki? Nah, di sini itu disebabkan dari sisi biologis dan sosialnya. Nah, karena perempuan kan biasanya jadi seorang istri. Nah, seorang istri kan biasanya berdiam diri di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan pada saat gadis tidak melakukan perilaku berisiko terkena HIV/AIDS. Nah, mereka tertular dari suaminya yang melakukan hubungan seksual secara berganti-ganti pasangan. Jadi mereka ditularkan oleh suaminya. Nah, ditinjau dari segi biologisnya, itu bentuk organ reproduksi perempuan memungkinkan lebih banyak menampung cairan sperma yang kemungkinan mengandung virus HIV. Apalagi, kondom khusus perempuan belum dijual bebas. Harganya pun jauh lebih mahal daripada kondom yang digunakan untuk perempuan dan kurang diminati pemakainya. Jadi, perempuan itu lebih rentan terhadap HIV/AIDS itu ditularkan melalui suaminya, dan sekalipun mereka bisa mengantisipasi tersebut, nah kondom yang digunakan itu lebih mahal dari kondom laki-laki. Jadi mereka kurang minat kalau harus beli kondom yang mahal. Jadi mereka nggak tahu kalau suaminya itu juga terkena virus HIV. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Dari segi pendidikan, menurut beberapa penelitian, orang yang rentan terkena HIV/AIDS yaitu orang yang pendidikan tinggi atau S1 dan S2 lebih rentan terkena HIV/AIDS. Nah, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung terpajan dengan sumber informasi. Jadi kan mereka kalau pendidikannya tinggi kan seharusnya informasi yang didapatkan kan lebih banyak, mereka lebih ngerti. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Yanti 2011 itu menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dengan tingkat tindakan beresiko tertular HIV dan AIDS itu pada anak jalanan. Namun dari hasil penelitian tersebut terlihat justru yang melakukan tindakan beresiko itu tingkat pendidikannya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan mereka yang pengetahuannya lebih rendah.
Nah, hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, maka mereka akan cenderung melakukan tindakan yang beresiko tertular HIV dan AIDS. Jadi belum tentu orang yang pendidikannya tinggi itu mereka bakal nggak ngelakuin tindakan yang beresiko tersebut. Bahkan penelitian saja sudah membuktikan bahwa orang yang pendidikannya tinggi pun malah mereka cenderung melakukan tindakan beresiko, yaitu resiko tertular HIV/AIDS. Kemudian pekerjaan. Nah, menurut penelitian itu pekerjaan yang lebih rentan terkena HIV itu mahasiswa dan ibu rumah tangga. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa kan mereka merantau dari kota dia asal ke kota di mana dia kuliah atau mencari ilmu. Nah, mahasiswa yang tinggal tanpa pengawasan orang tua atau jauh dari orang tua itu lebih bebas berperilaku kepada teman wanitanya. Nah, mahasiswa mempunyai kerentanan tertular HIV/AIDS disebabkan oleh pergaulan bebas, karena kan mereka jauh dari orang tua, jadi mereka pergaulannya bebas, seperti pengguna narkoba, khususnya suntik dan seks bebas. Selain itu, ada ibu rumah tangga, itu juga rentan terhadap HIV/AIDS, disebabkan karena ketimpangan gender yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan mengontrol perilaku seksual suami, seperti membeli jasa pekerja seks komersial dan pemakainya. Setelah tadi variabel orang, yang kedua itu ada variabel tempat, yaitu letak geografis Indonesia yang strategis baik untuk perdagangan maupun pariwisata merupakan faktor yang juga mempercepat peningkatan jumlah penduduk yang terinfeksi HIV/AIDS. Indonesia semakin menarik tidak hanya bagi wisatawan asing mancanegara, melainkan juga merangsang terjadinya transaksi obat-obat bius atau narkotika yang bersifat berskala internasional. Dalam kasus-kasus tersebut, meningkatnya wisatawan atau pekerja asing yang masuk ke Indonesia telah mengakibatkan penduduk sangat rentan terhadap infeksi HIV. Nah, dari segi pariwisata itu contohnya di Bali. Di samping itu, ada pula wisatawan asing yang di negara asalnya telah mengidap HIV/AIDS sengaja datang ke Indonesia untuk menghabiskan sisa hidupnya di daerah yang paling banyak mereka kunjungi adalah Bali, karena Bali kan tempat yang dituju oleh wisatawan asing. Nah, selama mereka di liburan, tentunya kan mereka tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan hubungan seksual dengan PSK yang ada di Bali, dan selanjutnya akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk yang positif terkena HIV. Jadi orang mancanegara itu ke Indonesia, khususnya di Bali untuk liburan, dan mereka itu udah tahu kalau mereka terkena HIV, tapi mereka dengan menghabiskan sisa hidupnya itu mereka dengan berhubungan seksual dengan orang yang ada di Bali, yaitu PSK. Jadi kan PSK dari Indonesia tertular HIV kan otomatis, jadi kan meningkatkan penduduk yang terkena HIV di Indonesia. Yang terakhir yaitu variabel waktu, yaitu HIV/AIDS termasuk dalam endemik epidemik yang dimaksud dalam endemik epidemik yaitu suatu hasil dari kenaikan frekuensi penyakit endemis ke suatu derajat yang luar biasa tingginya. Nah, hal ini dijelaskan dalam sebuah jurnal yang mengatakan bahwa jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan di Indonesia itu meningkat tajam dari 7.195 di tahun 2006 meningkat menjadi 76.879 di tahun 2011, dan ini meningkatnya sangat tajam sekali. Nah, penyebabnya ya dari itu tadi, dari orang asing ke Indonesia, kemudian dari suntik, terus hubungan seksual dari suaminya yang udah sering gonta-ganti pasangan. Nah, seperti data terakhir yang saya dapatkan itu pada tahun 2019, yaitu sebuah jurnal mengatakan bahwa menunjukkan data jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang mendekati angka 500.000 atau 500.000
yaitu 466.859 yang terdiri dari 349.882 HIV dan 116.977.000 AIDS. Nah, menurut jurnal itu ada 5 provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak pada peringkat 1 sampai 5 secara nasional. Yang pertama yaitu Papua dengan 22.554, kemudian Jawa Timur 20.412, Jawa Tengah 10.858, DKI Jakarta 10.242, dan Bali 8.147. Kemudian upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari HIV/AIDS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri dengan perilaku seks yang sehat, yaitu kan sebagian besar penularan HIV kan melalui kontak seksual atau hubungan seksual. Nah, kita bisa menghindarinya dengan bagaimana? Dengan kita memperlakukan perilaku seks yang sehat dan menjauhkan diri dari penularan HIV. Misalnya dengan tidak bergonta-ganti pasangan, kemudian tidak berhubungan seks di luar nikah, dan menggunakan pengaman sewaktu melakukan aktivitas seksual. Jadi kita tidak bisa terkena HIV itu secara langsung jika kita menggunakan pengaman tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan jarum suntik dan alat-alat medis yang steril. Para medis hendaknya memperhatikan alat-alat kesehatan yang mereka gunakan. Jarum suntik yang digunakan harusnya terjamin sterilnya dan sebaiknya hanya digunakan sekali pakai. Jadi, tenaga medis itu seharusnya menggunakan suntiknya itu satu kali pakai, jadi satu suntik untuk satu orang, tidak secara bergantian. Yang ketiga yaitu menjauhi segala bentuk penggunaan narkoba. Kan para pengguna narkoba itu sangat rentan tertular HIV, terutama pengguna narkoba suntik. Faktanya itu penyebaran HIV di kalangan pengguna narkotik suntik itu 3-5 kali lebih cepat dibandingkan perilaku resiko lainnya. Kemudian tidak menerima transfusi darah dari orang yang mengidap HIV, yaitu pemeriksaan medis yang ketat pada setiap transfusi darah itu dapat mencegah penularan HIV. Jadi sebelum transfusi darah berlangsung, para ahli kesehatan sebaiknya melakukan tes HIV untuk memastikan bahwa darah yang akan didonorkan bebas dari HIV. Kemudian menganjurkan wanita yang mengidap HIV itu untuk tidak hamil. Karena apa? Karena orang yang hamil itu bisa menularkan HIV itu ke anaknya melalui kandungan atau saat ia mengandung sampai ia menyusui. Meskipun hamil adalah hak setiap wanita, namun bagi wanita yang mengidap HIV dianjurkan untuk tidak hamil demi kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya nanti. Jika ingin hamil, sebaiknya mereka selalu berkonsultasi dengan dokter. Jadi dipantau terus sama dokternya. Nah, sekian video tentang penjelasan saya mengenai epidemiologi penyakit menular. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.